Masih soal perang dagang antara Amerika lawan Cina. Tidak dengan negara-negara lain, tapi melibatkan banyak negara. Karena Trump memberi efek jera kepada banyak negara. Tapi baiklah, karena kita hidup dalam peradaban sosial media kali ini, maka tumpahnya di sosial media. Entah ini dirancang dengan baik oleh negara, atau ini adalah inisiatif dari para pelaku usaha, atau dari para influencer yang bergerak sendiri. Kita lihat dulu videonya yang beredar banyak sekali di sosial media dan telah menjadi berita utama di banyak sekali media-media mainstream. You know who is producing high-quality accessories for those luxury brands like Chanel, Estée Lauder, L'Oreal? Courtesy Chinese factory workers and business owners who've had enough of staying backstage. Your made in Italy Gucci 80% come from Chinese factory. Seperti yang Anda lihat, ini terkait dengan barang-barang mewah. Dan video itu telah disaksikan oleh puluhan juta orang di seluruh dunia. Seperti yang tadi saya sebutkan, juga telah menjadi berita utama di berbagai media utama dunia. The lies of luxury products. Ada kebohongan di balik pemasaran barang-barang mewah. Barang-barang mewah itu biasanya adalah fashion, jam tangan, perfume. Tapi yang banyak disebutkan di sini adalah kebutuhannya kaum perempuan di seluruh dunia, yaitu handbag, tas mewah di seluruh dunia yang rata-rata sebetulnya tidak diproduksi oleh Amerika, tetapi menjadi mereknya perusahaan-perusahaan dari Eropa. Disebutkan di situ harganya dijual ribuan dolar. Tetapi sebetulnya biaya produksinya, dan kalau Anda beli langsung ke Cina, harganya hanya beberapa dolar atau beberapa puluh dolar. Jadi kenapa Anda harus beli di mereka? Kenapa tidak langsung saja hubungi kami? Kurang lebih seperti itu. Jadi harganya tidak semahal itu harusnya. Nanti saya akan jelaskan kepada Anda. Sebenarnya berpikirnya tidak demikian. Lalu yang kedua itu adalah dibuatnya di mana? Selama ini kalau kita buka website dari perusahaan-perusahaan di Eropa, apakah Prancis, apakah di Italia, disebutkan ada sertifikat keasliannya. Dan untuk mengklaim made in Italy, made in France, maka mereka harus memiliki prosentasi produksinya tertentu di negara mereka. Lebih dari sekitar 40%, 40-60%. Jadi itulah yang bisa mereka klaim. Tetapi kali ini para TikTokers itu menyebutkan bahwa 80% dari barang-barang itu produksinya dibuat di Cina. Jadi katanya di Eropa mereka hanya tinggal dikasih label atau dipasang bagian-bagian tertentu saja. Nah, itulah yang banyak diributkan. Tetapi tentu saja ada calling dari video itu. Apa callingnya? Callingnya tentu saja yang pertama katanya jangan beli kepada mereka. Datang saja langsung pada kami. Pilih sendiri barangnya. Mau beli sedikit, mau beli banyak. Harganya murah sekali. Dan Anda bisa menjadi pedagang pula di negara Anda. Jadi Anda bisa mendapatkan barang-barang itu dengan harga yang lebih murah. Kenapa? Karena mereka menipu. Jadi menipunya seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Atau kalau kita lihat lagi, jangan-jangan ada calling lain nih. Ini ada hints yang harus kita baca. Semuanya ini beranjak dari perubahan konsumen di seluruh dunia. Jadi era ini kan memang sudah berubah. Era ini adalah era yang disebut sebagai era non-linear. Jadi kalau dulu tuh eranya serba linear begitu ya. Dari A kita bisa prediksi jadi B, B maka menjadi C. Kalau sekarang bisa muter-muter tuh kemana-mana. Jadi yang perang antara Cina dengan Amerika atau Amerika dengan Cina, tapi kali ini merembet ke Eropa. Jangan-jangan juga nanti ada peluru nyasar ke negeri kita. Jadi kita juga harus waspada tentunya. Nah, apa yang dilakukan barangkali juga ada calling lain. Cina ingin sekarang membangun citra bahwa Cina bukan lagi produsen barang murahan. Kalian bisa lihat, kami bikin produk yang berkualitas tinggi, yang dijual dengan harga mahal. Tapi karena kosnya murah, ya murah. Jadi kesannya barang murahan, padahal kan kami mampu untuk membuat barang-barang berkualitas. Buktinya kami bisa membuat mesin pesawat terbang, kami bisa membuat mesin yang meluncurkan satelit ke luar angkasa, kami bisa membuat kereta cepat yang jauh lebih cepat daripada kereta-kereta yang dihasilkan oleh negara lain, dan lain sebagainya. Ditambah lagi mungkin mereka ingin menjadikan negaranya sebagai tempat penting di dalam global supply chain. Jadi ini adalah mata rantai supply-nya. Mata rantai supply itu kan telah dibangun oleh Cina selama bertahun-tahun. Dimulai dengan Amerika dan Eropa memindahkan pabriknya. Mereka tidak ingin negaranya menjadi polluted dan mereka ingin masuk ke high-tech dalam industri yang mereka sebut sebagai clean technology. Jadi teknologi yang clean itu adalah yang bergerak di bidang bioteknologi, kemudian juga bergerak di bidang non-karbon,
dan ditambah lagi dengan yang disebut sebagai microchip, computer, dan services. Mereka beralih ke sana. Nah, pabriknya mula-mula dipindahkan tuh dari Amerika kemana? Dipindahkan ke Meksiko. Sehingga daerah perbatasan Meksiko itu menjadi polluted. Muncul banyak sekali kelas buruh di sana, masyarakat buruh di sana. Kotanya menjadi padat, transportasi menjadi ketat sekali. Satu hari truk itu bisa bolak-balik pergi dari Meksiko ke Amerika Serikat. Dan sungainya kemudian menjadi kotor. Bahkan kebutuhan airnya, rebutan antara kebutuhan air masyarakat dengan kebutuhan industri. Tapi kemudian lama-lama pindah ke negara yang lebih murah lagi. Pilihannya jatuh pada Cina. Dan kebetulan Cina dipilih karena Amerika ingin merubah watak orang-orang Cina yang tadinya adalah komunis menjadi pro-market, menjadi lebih kapitalis, kurang lebih seperti itu. Tidak mengherankan banyak sekali student-student dari Cina itu diterima sekolah di Amerika Serikat karena Amerika ingin mencuci otak orang-orang Cina. Dan ketika kemudian Cina tumbuh begitu pesat, Cina pun mulai melakukan inovasi. Dan akibatnya terjadi perubahan besar-besaran. Dan kali ini Cina menjadi penguasa dagang. Nah, ketika itulah Cina ingin memperkuat posisi sebagai global supply chain. Nah, global supply chain tentu saja tidak berdiri sendiri. Ada barang-barang tertentu yang tidak bisa diproduksi di Cina karena terlalu mahal. Maka mereka berbagi dengan Thailand, dengan Malaysia, dengan Indonesia. Lalu sekarang ke Kamboja dan Vietnam. Vietnam ini kebagian besar sekali ketika Amerika pada term pertama Donald Trump menghukum Cina. Jadi Cina kemudian memindahkan produknya menjadi made in Vietnam. In fact itu adalah produsen-produsen dari Cina. Sekarang juga sedang beralih juga ke Kamboja. Jadi itulah sebabnya kenapa dua negara ini diberikan sanksi tarif yang besar oleh Donald Trump. Jadi ada calling-calling seperti itu. Di samping juga tentu saja calling lainnya adalah mereka ingin menunjukkan bahwa Cina ini bisa menjadi tempat wisata yang hebat. Oleh karena itulah maka mereka kemudian memberikan visa gratis kepada 38 negara. Jadi bangsa-bangsa yang ingin pergi ke Cina itu diperbolehkan untuk datang tanpa menggunakan visa. 38 negara loh, mayoritas itu adalah dari Eropa. Dan tentu saja negara-negara yang bagus di Asia. Ya sayangnya negara kita tidak masuk, tetapi Singapura, Malaysia masuk, Korea Selatan masuk, Jepang masuk, dan negara-negara Eropa yang kaya-kaya diberikan kesempatan untuk berwisata di Tiongkok. Nah, itu yang terjadi. Lalu kemudian tentu saja agar dipandang lebih baik, dan yang terakhir adalah barangkali juga ada calling untuk memperlemah Barat. Tapi lagi-lagi ini adalah peluru nyasar juga karena musuhnya tadi saya sebutkan adalah Amerika. Kenapa kali ini yang diserang justru adalah Eropa? Jangan lupa hari ini merek-merek yang disebutkan oleh para TikTokers itu adalah merek-merek Prancis, Italia, dan Inggris. Jadi perangnya Cina-Amerika atau Amerika dengan Cina, tetapi sekarang peluru nyasarnya sudah ke Eropa. Bukankah Eropa sangat friendly dengan Cina? Barang-barang Cina itu diterima dengan mudah di Eropa. Bahkan sekarang saya melihat barang-barang counterfeit dari Cina juga banyak dijual di sekitar kota Roma atau di sekitar Menara Eiffel. Yang menjual adalah kalangan masyarakat yang disebut oleh orang-orang Indonesia di sana sebagai kalangan IPB. Yaitu orang-orang keturunan India, Pakistan, dan Bangladesh. Ini hanya istilah saja yang disebutkan oleh orang Indonesia di negara-negara tersebut. Nah, kemudian kita juga lihat lagi yang disebutkan adalah soal harga. Jadi jangan percaya dengan harga yang disebutkan. Tapi benarkah orang membeli karena harganya? Jadi begini, kalau kita bicara tentang barang-barang mewah itu memang ada istilahnya. Ada sesuatu yang pakemnya begitu yang disebut sebagai luxury is exclusive, but desire is inclusive. Kemewahan itu hanya bisa dimiliki oleh sebagian orang. Itu mewakili dirinya. Tetapi karena namanya juga barang mewah, ini dibuat sedemikian rupa agar ini menjadi desire bagi banyak orang. Jadi menimbulkan keinginan dari banyak orang. Jadi yang ingin barang-barang itu bukan hanya orang-orang yang memang kelas atas yang mewah itu. Jadi benarkah sekali lagi barang-barang mewah itu akan menjadi sesuatu yang besar karena konsumen tahu biaya produksinya semurah itu? Benarkah demikian? Saya kira ini menjadi tanda tanya besar. Saya akan jelaskan kemudian. Perang dagang atau dagang? Dagang itu menentukan segmennya siapa. Bahkan di segmen itu ada orang yang membeli karena fungsinya, ada orang yang membeli karena image-nya, ada orang yang sudah terkait dengan merek itu, ada juga yang karena desainnya. Kalau Anda yang masih kelasnya di bawah, Anda membeli sesuatu pasti adalah karena fungsinya. Tetapi kalau bicara kelas menengah, itu sudah lain lagi. Yang dicari bukan fungsinya, yang dicari itu adalah image-nya, reputasinya. Jadi saya jadi teringat dengan perang parfum
antara Arab dengan negara-negara Barat. Ini diceritakan oleh sahabat saya, mendiang saudara Muslim Abdurrahman, antropolog senior yang mendalami tentang budaya Arab. Dan kemudian dia melihat di situ bagaimana persaingan sampai ke parfum. Nah, menarik sekali kalau kita pergi ke negara-negara Arab, Anda ditawarkan parfum Arab, baunya juga khas dan pasti tidak mengandung alkohol. Sedangkan di Barat parfumnya itu adalah aroma bunga-bungaan dan pasti mengandung alkohol. Jadi kalau kita pergi ke negara-negara Arab itu ditawarkannya, caranya adalah ditunjukkan kepada kita, dibakar nih, ini parfum dari Eropa, alkoholnya banyak sekali katanya, dibakar, ya terbakar lah begitu, ya. Dan sedangkan kalau parfum dari negara mereka murni hasil penyulingan dari jenis aroma tertentu. Nah, ini juga agak mirip dengan perang teh. Kita ketahui bahwa teh itu aslinya dikonsumsi oleh orang-orang Asia, mana punya Eropa teh, kebun teh. Nah, Asia itu mempunyai ciri khas tehnya. Tapi Inggris kemudian tampil dengan menjajah negara-negara lain dan membawa teh ke negaranya, lalu mencampurnya dengan bunga-bungaan. Dan kemarin saya melihat di beberapa negara di Eropa, misalnya ada Fortnum and Mason. Ini adalah toko teh yang ramai sekali pengunjung dari berbagai negara datang ke sana. Mereka membeli oleh-oleh teh. Dan tehnya itu banyak sekali saya baca adalah teh yang tidak mengandung daun teh sama sekali. Jadi teh adalah sesuatu nama yang telah dipinjam menjadi cara minum teh. Itu juga persaingan sebetulnya antar bangsa. Lalu kemudian tentu saja Barat itu mengembangkan story. Jadi selling dreams telah menjadi satu fenomena dan kekuatan Barat adalah membuat narasi. Jangan salah kalau Anda pergi ke Inggris misalnya, orang untuk mendapatkan license menjadi supir taksi itu tidak mudah. Dulu ya, sebelum ada mobil online, taksi online, mereka itu memilih supir taksi itu benar-benar dengan seleksi yang ketat. Baru mereka bisa mendapatkan license plate-nya. Jadi mereka harus menghafal ribuan tempat-tempat bersejarah di kota-kota mereka berada. Jadi mereka harus hafal dan harus tahu story-nya seperti apa. Jadi kita datang ke suatu tempat adalah karena cerita. Cerita itu mendatangkan pikiran orang dan akhirnya orang ingin datang ke sana dan bercerita kepada orang-orang lainnya. Ada atau tidaknya soal belakangan. Dan akhirnya kita gunakan pengalaman kita juga sebagai bercerita. Jadi pemasarannya itu digerakkan oleh orang-orang tetapi diawali ada story di depannya. Nah, jadi kalau dagangnya itu negosiasi, data, narasi, kemudian ada harga ya, memang harga ini pegang peranan penting, ada ketersediaan, distribusinya bagaimana, Anda juga bisa memikirkan bagaimana orang membeli, bagaimana brandingnya. Jadi sebetulnya dagang itu adalah adu percaya. Apakah harga itu menentukan? Tentu menentukan, tetapi jangan selalu kita berpikir kalau murah pasti orang mengejar. Tapi sekali lagi, ini adalah kepentingan rasa. Bagaimana orang merasa ketika membeli suatu produk. Jangan lupa bahwa produk barang mewah ini marketnya telah berkembang besar sekali. Pada tahun 2004 itu sekitar 100 miliar US dollar. Kurang lebih 100-an lah, 100 sekian miliar US dollar. Tiba-tiba tumbuh karena globalisasi terjadi, pertumbuhan ekonomi terjadi, masyarakat mempunyai duit yang besar dan meningkat, kelas menengah di seluruh dunia meningkat. Kemudian muncullah industri travel yang berkembang sangat pesat, ditambah dengan semuanya serba online. Travel online, hotel online, kemudian tiket pesawat terbang juga online. Pokoknya ditawarkan dengan harga murah dan orang berpergian sampai kemudian market size dari barang mewah ini mencapai 368 miliar US dollar. Besar sekali ya barang mewah ini. Tapi jangan salah, barang palsunya, counterfeit-nya menurut OECD jumlahnya adalah 464 miliar US dollar. Lebih besar lagi kan? Saya pernah pergi ke Cina beberapa kali. Setiap kali kita mau beli oleh-oleh selalu ditawarkan. Ketika dia tahu kita beli banyak, oke, come on, you go with me. Maka kita pergi lagi ke kios toko, ditutup di situ, tapi ada orang di dalamnya, dibuka, sangat rahasia. Di situ kami ditawarkan barang yang lebih berkualitas, harganya sedikit lebih mahal. Terus kalau kita tidak setuju, dia tunjukin lagi, ada lagi. Jadi ada harga, ada rupa. Jadi barang murahan itu ada kelasnya rupanya. Itu semuanya adalah barang-barang counterfeit. Naik terus. Sama saja misalnya ketika Anda pergi ke Eropa. Tadi saya sebutkan kan di Roma dan di Paris. Itu Anda bisa dengan cepat menemukan kaum IPB tadi. Mereka menawarkan barang-barang counterfeit. Jadi sekali lagi dalam era seperti ini adalah era baru. Tentu saja akhirnya motifnya adalah agar bangsa itu tidak sengsara
dalam menghadapi perang dagang ini. Malumlah sekarang kalau kita lihat misalnya Cina itu menguasai 15% pasar Amerika. Kita lihat ini sekarang pasar itu ditutup, karena kalau sudah dipasang tarif di atas 100%, itu sudah tidak mungkin lah orang akan melakukan impor. Jadi kemungkinan besar para pedagang di Cina atau para pengusaha di Cina ini sudah sadar betul pasar itu tertutup. Karena semua tergantung pada negosiasi. Nah, karena tertutup tentu saja harus ditawarkan dengan cara yang berbeda. Jadi supaya tidak sengsara, mereka melakukan cara-cara ini karena mereka memang melihat sosial media sebagai alat. Ya. Dan alat itu dasarnya ada algoritma dan siapa yang menguasai data, merekalah yang menang. Jadi hari ini kita saksikan TikTok telah begitu powerful. Demikian juga AI. Narasi juga telah berubah. Nah, narasinya bagaimana? Ini penting sekali. Jadi kalau ini adalah bisnis, maka ada narasinya. Tadi sudah saya sebutkan. Nah, bagaimana Barat membangun brand-brand yang mewah seperti itu? Tentu ada storytellingnya. Jadi storytellingnya ini menjadi penting sekali dan mereka mengeluarkan biaya yang sangat besar. Saya akan tunjukkan pada Anda bagaimana biayanya. Jadi cost-nya itu bukan semata-mata manufacturing cost. Bukan hanya biaya produksi, tetapi ada biaya untuk membuat narasi dan membuat orang percaya atas narasi yang mereka bangun. Satu, mereka membangun dengan narasi heritage. Ini adalah masa kejayaan Eropa, tradisi yang panjang, bagaimana mereka memilih bahan-bahan baku pilihan. Jadi mereka lah yang pertama di dunia. Yang kedua adalah mereka membangunnya ini ratusan tahun. Jadi bukan setahun, 2 tahun, tapi mereka sudah membangunnya sejak 100 tahun yang lalu. Misalnya saja Louis Vuitton, ini adalah yang tertua, usianya sudah 171 tahun. Katakanlah dia sudah mengenal marketing dengan menggunakan story ini sekitar 150 tahun. 150 kali dari anggaran yang sudah mereka tanamkan. Dan setiap tahun anggarannya semakin besar. Jadi mereka telah menanamkannya secara konsisten dan kemudian melakukan pengembangan produk. Gucci itu adalah 104 tahun, Chanel 115 tahun, Hermes 188 tahun, Prada 112 tahun, dan sebagainya. Jadi sedikit sekali yang merek-merek baru. Kita baru mengenal Uniqlo beberapa tahun belakangan ini, tapi mereka sudah membangun merek ini ratusan tahun. Demikian pula Levi's di Amerika itu juga sudah hampir 200 tahun. Lalu kemudian mereka juga membangun image yang ketiga, yaitu citra mewah. Kemudian self-esteem, memberikan rasa bangga, klasik. Dan kemudian bahkan sebagian produk itu dipasarkan dengan tema limited edition. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa memilikinya. Dan bisa menjadi koleksi dan suatu ketika bisa dijual lagi kepada orang lain. Dan siapa yang memiliki produk-produk limited edition itu akan dipandang sebagai kelas yang mewah. Itulah narasi yang dibangun. Lalu juga ada narasi-narasi yang lain yang bahasanya agak asing seperti misalnya artisan, lit by candlelight, dan kemudian juga atelier. Ini adalah bahasa Prancis kurang lebih. Saya tidak tahu pengucapannya seperti itu atau tidak, tapi kurang lebih seperti itu. Jadi artisan itu apa? Ini dibuat oleh pengrajin dengan keahlian tangan, menggunakan art, dedikasi, sentuhan personal, lalu ada cinta di dalamnya. Sedangkan lit by candlelight, namanya juga candlelight, dibuat dalam suasana saat itu ketika listrik belum ada atau belum masuk ke daerah mereka. Dibuat dalam suasana remang-remang, tapi ada dedikasi di sana. Jadi kesannya romantis, sederhana, tapi mereka sangat hati-hati dan penuh rasa percaya. Jadi mereka mencari, membuat yang terbaik. Itulah yang disebut lit by the candlelight. Lalu atelier, ini adalah istilah untuk ruang kreatif atau bengkel kerja yang kreatif, bengkel kreatif. Dari situlah tempat ide-ide lahir, lalu kemudian mereka ingin menunjukkan bahwa inilah keterampilan, sentuhan art, dedikasi, dan sebagainya. Jadi story itu penting sekali. Dibuat oleh merek-merek luxury itu dan kemudian kita mempercayainya. Tapi setelah pandemi berakhir dan sosial media berkembang, lalu kemudian muncul Gen Z, ini kemudian narasinya bergeser. Gen Z tidak mempercayai itu. Gen Z sekarang muncul dengan tema-tema yang berbeda. Mereka mencari barang atau pilihannya adalah segala sesuatu yang lebih bersifat affordable, functional. Misalnya saja mereka membeli pakaian, thrifting, dan lain sebagainya. Lalu muncullah tema-tema yang kita kenal sebagai YOLO, you only need one. Ini berhadapan dengan yang pernah saya ulas, yaitu YOLO, you only live once. Jadi Anda hidup kan cuma satu kali, kenapa tidak Anda bermewah-mewah? Nikmati hidup ini. Kurang lebih seperti itu tema-tema sebelumnya. Tapi sekarang menjadi YOLO. Anda hidup cuma satu kali, Anda butuhnya cuma satu, ngapain juga konsumsi banyak-banyak. Jadi muncul generasi ini diperkirakan akan melahirkan pola konsumsi yang berbeda.
Lalu kemudian mereka menjadi segmen yang mudah terpengaruh oleh diskon harga, value for money. Dan akhirnya sekarang kita lihat kelas menengah ini adalah kelas yang sangat terpengaruh oleh kepemimpinan di negara masing-masing. Kalau kepemimpinannya tidak solid, kepemimpinannya tidak bisa membaca ini semua, maka kelas menengah mengalami kemunduran. Lalu kemudian ditambah lagi, generasi ini pula terpengaruh sekali oleh suasana perang dagang yang tengah terjadi. Bahkan mereka ketika sekolah di luar negeri pun mereka was-was takut kena deportasi. Kemudian terjadilah lipstick effect. Dan Anda sudah pernah melihat di tayangan saya di IG, di situ saya sebutkan ketika ekonomi kemudian mengalami kemunduran, konsumsi lipstick lebih banyak. Jadi penjualan lipstick menurut Lauder, ini adalah pemilik merek Estee Lauder, itu ternyata meningkat selama ekonomi lagi susah. Itu pada waktu tragedi 9/11 di Amerika. Penjualan lipstick meningkat begitu pesat. Tidak lain adalah karena masyarakat tidak mempunyai pendapatan untuk menikmati kemewahan yang sesungguhnya. Tetapi mereka ingin mendapatkan kemewahan yang terjangkau. Jadi efek itu terjadi ketika suatu negara mengalami kemunduran ekonomi. Nah, lalu kemudian kita lihat average middle class-nya bagaimana? Mereka memang mencari harga. Makna autentik setiap orang itu memang berbeda-beda. Autentik bagi satu orang adalah saya ingin yang asli. Aslinya itu adalah buatan Prancis, buatan Itali. Saya harus perginya bahkan belinya di sana. Nah, kalau ini digabungin semua, masyarakat Gen Z di Asia ini memang berbeda. Apalagi terpengaruh oleh value for money, maka mereka tidak ingin tertipu karena harga. Dan itulah yang dibangun oleh para influencer dari Cina tadi melalui TikTok. Jadi mereka tidak ingin tertipu oleh harga. Dan di lain pihak kita menyaksikan sekarang di negara-negara manapun sekarang muncul namanya local pride. Local pride loh. Indonesia kita lihat saja misalnya kopi. Dulu kan kita selalu ngopinya kedai kopi asing. Tapi sekarang muncul kopi kenangan, Jali Jiwa, Tuku, Fore, dan lain sebagainya. Nah yang terakhir, jangan lupa sekarang ini telah muncul generasi yang quiet luxury. Semakin mewah, itu logonya semakin kecil. Cina dari dulu dikenal sebagai negara penghasil produk-produk counterfeit. Produk-produk yang agak mirip disebut sebagai dupes. Apa itu dupes? Dupes itu duplikat. Counterfeit itu adalah mereka menggunakan trademark milik orang lain secara illegal, unauthorized. Yang kedua, mereka itu adalah deception. Jadi mereka membuat produk itu mirip-mirip desain orang lain. Dan yang ketiga, lower quality. Jadi harga murah kenapa? Ya barangnya nggak sama. Kemudian mereka membuatnya dengan illegal manufacture and sale. Jadi dimanufaktur secara illegal, salesnya juga illegal. Nah, ini tentu saja melanggar hak cipta, melanggar haki ini ya. Dan ini akan sangat merepotkan. Sedangkan dupes itu tidak pakai merek orang lain. Cuman ditiru desainnya, ditiru bahannya, tapi tiruan lah kurang lebih begitu, bukan aslinya. Yang menarik sekali adalah barang-barang counterfeit ini tidak dijual dengan menggunakan butik-butik mewah. Jadi kalau Anda pergi ke Eropa, Anda bisa melihat di situ penjualnya pakai jas. Nah, mereka jualnya di daerah butik-butik terkenal, menawarkan suasana yang sangat menyenangkan. Orang tidak boleh banyak dalam ruangan. Mereka batasi. Dan setiap orang dilayani secara personal. Harganya bisa 3.000-an US dollar sampai puluhan ribu US dollar untuk satu produk. Mereka sangat menghargai hubungan personal, relationship. Dicatat nama kita, dan ketika kita membeli banyak, kita akan masuk dalam daftar customer mereka yang sewaktu-waktu akan dihubungi kalau mereka mempunyai edisi baru. Tapi tahukah Anda siapa yang belanja di sana? Saya jarang lihat tuh orang barat membeli barang-barang mewah. Saya setiap kali melihat di kalangan yang antri, jarang sekali saya lihat orang bule. Lalu kemudian yang paling banyak antri adalah orang Asia. Either itu dari Cina atau orang kita yang sedang antri. Ada orang Surabaya, ada orang Semarang yang semuanya datang dengan rombongan tur. Mereka kemudian membeli beberapa oleh-oleh. Jadi rata-rata yang membeli ini adalah orang-orang Asia. Orang Cina termasuk adalah pembeli terbesar. Jadi tidak mengherankan mereka juga membuka toko-toko di Cina. Tapi seperti yang tadi saya sebutkan, kali ini Cina sedang mengalami suatu perubahan besar. Mereka mulai beralih ke merek-merek lokal. Jadi tadinya membeli Tesla, sekarang mereka membelinya BYD. Jadi Cina tengah menunjukkan pada dunia bahwa mereka bisa menghasilkan produk-produk kelas dunia. Nah menarik sekali ketika penjualan besar-besaran meningkat, orang Cina mulai membeli produk-produk barang-barang mewah, yang terjadi adalah terjadi demand besar-besaran. Dan lalu kemudian
para pemilik merek itu mulai berpikir, kalau gitu kami harus meningkatkan produksinya. Di mana produksinya kami harus tingkatkan? Maka mereka memilih negara-negara di sekitar mereka. Lalu pindah lagi ke Asia dan akhirnya pilihan jatuh pada Cina. Tidak mengherankan sekarang Cina mengklaim 80% dibuat dari Cina. Tapi rasanya mungkin tidak sampai 80%. Karena pemilik merek itu tentu saja juga sangat berhati-hati untuk menaruh di negara yang ikatan hukumnya tidak bisa mereka pegang. Jadi itu juga barangkali adalah barang-barang counterfeit. COVID tentu merubah banyak hal. Manusia mulai lebih waspada, lebih sadar terhadap kehidupan ini, ingin kembali ke alam, dan kemudian penjualannya mulai mengalami kenaikan, penurunan, naik turun, lama-lama turun betulan. Penjualan barang-barang lux post-COVID ternyata mengalami penurunan. Kita bisa lihat misalnya penurunan itu semakin nyata di awal tahun 2025, kuartal pertama tahun ini. Misalnya saja Louis Vuitton mengalami penurunan 9% pada kuartal pertama 2025. Dan ini merupakan penurunan 3 kuartal berturut-turut terjadi. Lalu kemudian kita lihat lagi merek lainnya, Gucci itu juga mengalami penurunan 18% awal tahun ini. Padahal sebelumnya sudah turun 15%. Dan barangnya sekarang sudah ada banyak outlet. Dan kemudian ada Chanel itu juga mengalami penurunan lebih tajam lagi, 22% dibandingkan tahun 2023. Balenciaga itu juga mengalami penurunan yang sama, 22% tahun 2023. Dan tahun 2025 juga turun lagi sebanyak 25%. Lalu kemudian Prada juga turun 12%, Fendi turun 15%, dan lain sebagainya. Dan kita menyaksikan barang-barang mewah itu tengah mengalami penurunan. Siapa yang mengakibatkan penurunan? Ternyata adalah negara-negara Asia, khususnya Cina yang sekarang beralih ke merek-merek lokal. Jadi hari ini kita saksikan konsumen memang sedang berubah. Amerika tampaknya sedang mengalami kesulitan besar. Donald Trump sekarang saat ini memilih untuk berperang melawan banyak aktor. Musuhnya banyak sekali. Satu, dia melakukan perang terhadap efisiensi. Warga negaranya menjadi korban PHK di mana-mana. Yang di PHK ini kan middle class. Mereka ributnya pasti di sosial media. Para imigran ini juga dipulangkan. Siapa yang mengalami kesulitan? Para pelaku usaha. Pemilik kebun, pemilik pabrik, pemilik restoran. Ini kan upah murah. Mereka sangat dibutuhkan. Tetapi ini sekarang dipulangkan. Tentu tidak semuanya para pekerja, termasuk di dalam juga ada para kriminal. Saya setuju kalau para kriminal yang dipulangkan. Tetapi kalau kaum pekerja, ini pengusaha yang repot. Lalu kemudian Donald Trump ternyata juga ribut dengan pihak lain lagi. Dengan Harvard dan beberapa kampus terkenal. Harvard kali ini melawan, tidak ingin dikendalikan oleh Donald Trump. Dan Harvard ini sekarang menggunakan benar-benar bekerja sama dengan asosiasi profesor di negara mereka untuk menghadapi kesewenang-wenangan Donald Trump. Lalu kemudian importir dan konsumen. Ya kalau tarifnya sudah di atas 100%, mereka memilih untuk tidak mengimpor. Dan akhirnya kita lihat State of California. Gubernurnya tiba-tiba muncul mengajukan gugatan ke pengadilan agar langkah Donald Trump dalam menerapkan tarif dihentikan. Kenapa begitu? Karena ini telah merugikan state. Banyak orang kehilangan pekerjaan dan kemudian banyak perusahaan harus ditutup. Lalu pelabuhannya pun mengalami kemunduran. Mereka tidak bisa mendapatkan pajak seperti dari sebelumnya. Pendapatan negara dari pelabuhan pun turun. Jadi mereka sangat khawatir. Lalu tentu saja juga ada kaum lain yang dimusuhi oleh Donald Trump. Misalnya woke culture. Lalu kemudian ada 180 negara yang terdampak yang dikenakan tarif sebesar 10% sebagai tarif dasar. Lalu kemudian ditambah lagi tarif yang berbeda-beda itu pada 57 negara. Benarkah kalau murah itu kemudian barang-barang mewah itu juga akan laku dan akan dibeli orang? Begini ceritanya, ini dipelajari dalam consumer behavior, dalam ilmu tentang perilaku konsumen. Pepatah mengatakan, if you give peanut, you will get monkey. Mohon maaf, ini hanya istilah saja. Yang intinya adalah ternyata kita tidak berkualitas. Kesan harga murah menjadi kelas murahan. Harga ini memang mencerminkan kualitas. Ini ada persepsi masyarakat di dunia yang sulit dihapuskan. Lantas tentu saja di dalam prakteknya, inilah consumer behavior. Orang membeli jam Rolex tentu bukan hanya karena dia ingin lihat jam berapa sekarang. Bahkan sekarang Anda tidak perlu jam, Anda cukup saja memakai handphone Anda. Di sini ada jamnya. Jadi orang membeli Rolex bukan untuk melihat jam atau tahu jam berapa. Tetapi mereka ingin menampilkan siapa saya. Lalu orang membeli Ferrari pasti bukan untuk berangkat ke kantor. Mengantarkan dia seperti menggunakan transportasi biasa. Orang-orang seperti ini tentu mempunyai tujuan. Dia membeli merek-merek seperti itu. Orang membeli jas mewah,
mereknya tertentu. Orang membeli tas mewah, pasti bukannya ingin pergi ke taman atau pergi ke pasar atau pergi ke tempat kerja. Orang membeli untuk apa? Untuk simbol percaya diri, untuk status. Nah, sekali lagi, logo itu dibangun ratusan tahun, bukan dibangun setahun 2 tahun. Biaya untuk pengembangan atau pembuatan logo ternyata lebih mahal daripada biaya untuk produksi. Saya bisa tunjukkan kepada Anda. Ini ditunjukkan oleh seorang YouTuber, bisa dilihat di sini. Ini mereka membandingkan antara 3 produk yang disajikan dari income statement, karena perusahaan-perusahaan ini melakukan pemberian informasi kepada publik sebagai perusahaan TBK. Nah, misalnya saja pada Hermes, Prada, dan Pandora. Di sini kita ketahui revenue-nya, angkanya jelas di situ. Lalu ada cost of sales. Cost of sales ini diyakini sebagai cost of goods sales atau kemudian biaya manufaktur. Yang ternyata biayanya adalah sekitar 20-30%. Jadi biaya produksi hampir semua produk itu ternyata adalah sekitar 1-30%. Jadi kalau kita dengarkan di TikTok itu sekitar 1%. Tapi dalam kenyataannya para pelaku usaha ini mengaku biaya produksi mereka antara 1-30%. Jadi besar sekali biayanya, tapi tidak terlalu besar bila dibandingkan dengan biaya marketing. Biaya marketing itu apa sih? Biaya membangun image, membayar orang untuk menciptakan narasi, membayar orang untuk menyampaikan narasi, memilih orang, membuat ceritanya, memilih konsultan, memilih tim produksi, memilih medianya. Medianya ini media mahal-mahal dengan bintang yang juga mahal-mahal. Kalau kita lihat misalnya Pandora dari pendapatan 31,68 miliar US dollar, biaya produksinya itu sekitar 6.391 US dollar. Jadi sekitar 20%. Tetapi kita lihat lagi di situ sales and administrative expenses-nya atau marketing cost atau biaya promosinya itu adalah 17.315 miliar US dollar. Artinya itu adalah 2 kali lebih, 2,5 kali dari biaya manufakturnya. Ya, jadi kita bisa lihat di situ dengan pengeluaran seperti itu mereka akhirnya bisa mendapatkan net profit margin sekitar 20%. Bayangkan coba, ini adalah yang dilakukan oleh para produsen. Beda sekali dengan cost of manufacture-nya, ternyata lebih rendah daripada biaya promosinya. Dan itu dibangun bertahun-tahun, tidak hanya dibangun setahun 2 tahun, tapi puluhan tahun yang tujuannya adalah menjadikan itu harta tak kelihatan yang ada dalam pikiran manusia, mendapatkan trust, mendapatkan reputasi. Yang dijual itu adalah history and heritage, dan tentu saja adalah trust. Akhirnya sekarang masuklah kita pada kesimpulan. Ini adalah sesuatu yang ramai dibicarakan di TikTok, memberi kesan adanya kegalauan. Tetapi juga ada tuntutan dari mereka, fairness, hargai kami. Barangkali itu yang ingin disampaikan. Tetapi namanya juga perang dagang, ini adalah perang yang juga ada peluru nyasar. Jadi perangnya sama Amerika, tetapi sekarang yang terkena adalah Eropa. Nanti barangkali juga terkena negara-negara lain seperti negara kita, tidak tertutup kemungkinan. Tapi kita harus selalu bersiap. Nah, kita hidup dalam era non-linearity, jadi ada banyak hal yang tidak bisa kita kontrol, ada banyak hal yang tidak bisa kita prediksi. Bahkan ada banyak hal yang sebetulnya sesuatu yang kuat itu ternyata tidak begitu kuat. Karena era sosial media ini bisa memutarbalikkan segala keadaan. Dan tentu saja era ini juga ada challenge for branding. Siapapun Anda yang mempunyai brand yang kuat, jangan lupa. Sekarang itu kita hidup dari apa yang dipercakapkan orang. Banyak sekali orang yang sekarang struggle menghadapi para influencer, menghadapi percakapan di sosial media. Penjualan bisa naik turun tergantung pada apa yang dipercakapkan orang. Dulu tidak begini. Tapi tentu saja kita perlu juga para influencer yang beretika. Nah, baiklah. Lalu kemudian saya bisa simpulkan ini ada efek non-linearity. Semua orang sedang berubah pikiran, banyak hal tak terduga, dan tentu saja ini ada pengaruh-pengaruhnya pada penjualan. Dan konsumen terbesar dari barang-barang mewah ini ternyata ada di Asia, khususnya di Cina dan Asia Tenggara. Dan orang-orang seperti ini biasanya membeli karena traveling dan tentu saja juga karena domestic people, masyarakat yang tinggal di negara itu. Karena sekarang kita bisa membeli barang-barang mewah, tidak harus bepergian ke negara lain. Tapi kalau bepergian, orang punya kecenderungan ingin membeli barang-barang mewah kalau mereka punya kemampuan. Lalu kemudian sekarang kita menyaksikan masyarakat mulai bergeser ke arah yang disebut experiential luxury. Jadi luxury tidak selalu ditampilkan dalam bentuk produk, tetapi pada aspek experientialnya. Apa itu? Misalnya saja ketika mereka melakukan traveling tadi. Kemudian mereka juga memilih airlines-nya. Sekarang tuh kalau kita terbang ke luar negeri, kelas bisnis penduduk lokal tuh mulai banyak.
Kalau dulu kan hanya sedikit sekali, kebanyakan orang asing. Sekarang penduduk lokal mulai banyak naik di kelas bisnis. Lalu kemudian hotel, mereka juga mulai memilih hotel-hotel yang bagus. Kendaraan juga begitu. Makanan juga mereka ingin menikmati. Jadi ada experience pada setiap kesempatan. Bahkan experience dalam membuat konten. Lalu kemudian juga ada small luxury. Jadi luxury ya dalam bentuk hal yang terjangkau, yang kecil-kecilan. Di mana masyarakat sekarang merasa ngopi itu suatu kemewahan, beli lipstik suatu kemewahan, skincare, membeli lilin yang wangi itu, interior rumah, bahkan pets itu adalah kemewahan yang terjangkau. Small luxury. Kesimpulan kedua, Cina hampir saja menang kalau mereka bisa mengendalikan diri. Tapi kalau mereka tidak bisa mengendalikan influencernya untuk menyerang kemana-mana, akhirnya negara-negara yang tadinya sudah pro, sudah berempati, akhirnya mulai perang melawan. Akhirnya ribetlah dunia ini. Mudah-mudahan ini bisa mereka kendalikan. Karena lawan dari Cina itu bukan Eropa, tetapi Amerika Serikat. Nah, kemudian kita saksikan hari ini dunia telah bergeser. Bergesernya bagaimana? Ekspor Cina ke Amerika itu sudah bergeser. Tahun 2017 itu di era Trump mulai masuk menjadi presiden pertama kali, itu ekspornya menguasai 19% ke Amerika. Sedangkan hari ini telah turun. Jadi Cina telah menggeser ekspornya ke negara lain menjadi 14%. Dari 19% menjadi 14%. Sebaliknya ke ASEAN mengalami peningkatan. Kalau tahun 2017, periode Donald Trump pertama tadi, itu hanya 12,3%. Tapi karena tertekan di Amerika, maka ke ASEAN sekarang naik menjadi 16,4%. Jadi tidak mengherankan akhir tahun ini bisa menjadi 17% itu. Jadi ASEAN ini menjadi negara yang penting. Tidak mengherankan dalam situasi seperti ini, Xi Jinping justru berkunjung ke negara-negara ASEAN. Kita saksikan mereka berkunjung ke Malaysia, ke Vietnam, dan Kamboja. Jadi dilakukan pembinaan, inilah yang disebut sebagai family oleh Cina. Jadi benar-benar mereka ingin menjaga hubungan ke ASEAN. Artinya ASEAN menjadi semakin penting bagi Cina. Tapi di lain pihak kita juga merasa Cina itu semakin penting. Ekspor kita ke Cina tahun 2017 itu baru 13,67% dari total ekspor kita. Tapi tahun ini sekarang sudah menjadi 26%. Jadi produk kita semakin diterima di Cina. Produk-produk seperti misalnya batu bara, minyak sawit, produk karet. Banyak sekali produk-produk kita yang sekarang bisa masuk. Tapi sayangnya sebagian besar ini merupakan bahan dasar. Sedangkan Cina sudah bisa mengirim barang-barang yang nilai tambahnya tinggi. Tapi tentu saja harganya kompetitif. Nah, lalu ekspor kita ke Amerika bagaimana? Ekspor kita ke Amerika ya kurang lebih sekitar segitu-segitu saja. Ke Amerika tahun 2017 itu sekitar 10,5%. Tahun ini sekarang sudah menjadi 10,77%. Jadi sekitar 10%-an lah begitu, tidak banyak berubah. Jadi Cina ini semakin sistemik bagi kita. Kenapa Cina menang? Tentu saja karena banyak hal sudah saya jelaskan dalam podcast saya sebelumnya. Pertama, Cina telah memperbaiki semuanya. Teknologi, SDM, keuangan, power mereka perbaiki, sosial mereka semakin kuat. Lalu mereka membangun sistem keluarga Asia. Mereka juga membangun sistem yang disebut One Belt, One Road. Mereka investasi besar-besaran di banyak negara. Yang belum mereka bangun adalah demokrasi dan tentu saja kebebasan berpendapat. Tapi barangkali Cina menganggap ini tidak penting barangkali ya. Bagaimana menurut pendapat Anda? Yang kedua, Cina tidak sendirian. Cina itu ditemani oleh banyak negara yang diberi sanksi oleh Donald Trump. Jadi banyak negara yang juga terdampak sehingga kemudian rasa simpati pada Cina itu besar sekali. Cina sekarang lebih dianggap sebagai hero. Dan tadi sudah saya sebutkan, Cina sudah investasi di banyak negara di luar negeri. Jadi kita teringat dengan ucapan Mahathir Mohamad ketika ditanya oleh wartawan, bagaimana pandangan Anda tentang asing di Malaysia? Mahathir Mohamad mengatakan, kami bekerja sama dengan Cina bertahun-tahun. Cina datang berdagang, jual keramik, jual kain, jual sutra sama kita. Besok-besoknya Cina datang lagi dan mereka tidak melakukan banyak hal lain. Mereka hanya membangun Chinatown di sini. Tetapi kami kedatangan pedagang dari Portugis. Portugis datang ke sini, mereka pertama-tama berdagang, mereka ambil produk-produk kita, mereka membeli karet, mereka membeli produk-produk lainnya. Itu tahun-tahun pertama. Tapi tahun-tahun berikutnya, Barat itu tidak hanya datang dengan membawa uang, tapi mereka datang membawa bedil, membawa meriam. Mereka membuat benteng, menguasai, mengadu domba masyarakat. Jadi kesan bahwa negara-negara Barat itu kalau berdagang, bukan hanya berdagang, tetapi juga ingin menundukkan, ingin melakukan kontrol. Sebenarnya Cina dipandang, ini adalah cerita Mahathir sekali lagi, Cina datang biasanya untuk berdagang dan melakukan pengembangan kebudayaan. Akhirnya bisa kita katakan Cina bisa saja menjadi menang,
tidak lain adalah karena Trump sendiri yang gegabah. Sudah banyak ilmuwan yang mengatakan Donald Trump ini tidak cerdas, Donald Trump ini salah. Inilah pendapat para ilmuwan. Dan mungkin sekarang Donald Trump sedang bingung karena Cina tidak datang untuk negosiasi. Dia katakan kita ingin negosiasi tetapi bukan kita yang harus datang kepada Cina. Cina yang harus datang kepada kita. Jadi dibalik seperti itu. Padahal yang membuat ini semua adalah Amerika Serikat. Jadi mungkin ini dipandang sebagai suatu kegegabahan. Dan ketika dibalas terus, Amerika melihat ini tidak ada itikat baik. Dan barangkali dari situ ada kebingungan. Harus diapain ya? Jangan-jangan para pemimpin di Gedung Putih saat ini sedang berpikir, harus apa lagi langkah kita? Apa kecerdikan kita yang harus kita lakukan? Pada saat yang bersamaan, Donald Trump juga memusuhi banyak pihak, sehingga kemudian lawannya semakin banyak, dia mendapatkan tekanan domestik yang cukup besar. Dan dia masih beranggapan bahwa Amerika adalah pemegang kontrol di dunia ini. Negara-negara lain semuanya tunduk, takluk, dan takut dengan kemampuan militernya Amerika Serikat. Dan dia masih percaya pada hard power. Padahal sekarang kenyataannya adalah kekuasaan ada di soft power, TikTok. Kekuasaan berupa influence, pengaruh yang disampaikan melalui sosial media. Bila dulu pengaruhnya itu adalah Hollywood, kali ini tampaknya adalah sosial media. Bagaimana menurut pendapat Anda? Stay relevant.